Makasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mobil khusus Kang Dede, Pak Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, MT, MIPOL. Terima kasih sudah memberikan pencerahan banyak terkait regulasi strategis ya untuk penguatan dosen dan pelaksanaan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ibu dan Bapak sekalian, saya izin share screen supaya tidak lupa. Jadi, oke. Ini sesuai dengan permintaan dari panitia atau penyelenggara, saya akan coba fokus pada bagaimana strategi perekrut dosen pada perguruan tinggi ini, khususnya negeri ya sebetulnya ya. Kalau swasta nggak ada masalah. Khususnya negeri, PTN, PTN Satker maupun PTN BLU, pasca surat edaran Sekretaris Jenderal yang membatasi rekrutmen dosen ASN. Jadi ketika saya katakan pelarangan atau sebenarnya bukan pelarangan, kalau opininya saya balik itu. Aslinya sudah dilarang oleh PP, kemudian kita memberikan dispensasi gitu. Dispensasinya itu sampai tanggal 30 November. Jadi yang melarang bukan Kemdikbud, tapi peraturan pemerintah yang melarang. Kemudian kita memberikan dispensasi kepada perguruan tinggi negeri untuk terus merekrut dosen, tapi dibatasi waktunya sampai 30 November. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya 35 PTN baru. Saat ini ya, PTN baru di situ di gambar ada Unsika, ada mungkin juga ada ITK, ada ITERA. Nah, PTN baru itu ada yang memang didirikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu sebagai penegrian baru atau dinegrikan dari swasta. Nah, seperti UPN, UPN itu penegrian dari swasta, UPN Jogja, UPN Jakarta, UPN Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan untuk yang PTS ini juga ada manfaatnya, karena nanti pada slide-slide berikutnya saya akan bicara bagaimana merekrut dosen yang dapat memenuhi kuota atau nisbah istilahnya, atau rasio dosen dan mahasiswa. Nah, setiap PTN itu butuh SDM yang berkualitas. Sebut saja misalnya yang paling berperan itu ada dua, dosen dan tenaga kependidikan. Dosen itu aktor utamanya pendidikan, tetapi ada supporting staff namanya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu ada juga yang merupakan jabatan fungsional selain dosen. Ada pranata laboratorium, ada arsiparis, ada tenaga administrasi, ada tenaga administrasi keuangan, dan lain-lain. Itu semua melengkapi kebutuhan universitas. Nah, untuk PTN yang baris atas, itu formasi dosennya dibatasi. Untuk PTN, sekali lagi hanya untuk PTN yang dibatasi. PTN hanya boleh diisi oleh PNS dan PPPK. Atau kita sebut sebagai aparatur sipil negara. Nah, untuk yang kebutuhan SDM tadi, berarti kan harus ada kualifikasi. Karena PNS dan PPPK itu ada kualifikasinya, ada kompetensinya, ada persyaratan lain yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi. Secara nasional, Kemdikbud, dalam hal ini Biro SDM, Kemdikbud, mengkalkulasi kebutuhan dosen seluruh perguruan tinggi negeri, kemudian diserahkan testingnya, walaupun ada standar nasional ya. Nah, tapi rekrutmen kebutuhan apa itu diserahkan kepada tiap-tiap universitas. Misalnya butuhnya dosen bidang apa, jumlahnya berapa. Nah, tetapi kebutuhan universitas atau perguruan tinggi negeri tadi belum tentu seluruhnya dipenuhi. Kenapa? Karena ada kuota nasional. Nah, kuota nasional itu siapa yang menentukan? Kementerian Pan-RB berdasarkan kalkulasi kebutuhan atau pemenuhan anggaran. Jadi kalau butuhnya misalnya 30.000, ternyata anggarannya mampunya hanya 20.000, ya 20.000. Makanya dites.
karena permintaan dan kuota yang tersedia lebih sedikit, ada testing. Ada testing untuk menyaring diambil yang terbaik atau yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Sekali lagi, ini tidak berlaku untuk swasta, untuk PTS. PTS boleh aja mengangkat dosen, tetapi memang ada syarat-syaratnya juga. Tapi tidak harus PNS. Untuk PTS, tidak wajib PNS. Baik, lanjut. Kekurangan dosen itu banyak penyebabnya. Salah satunya adalah karena pembukaan prodi baru. Prodi baru kemudian butuh persyaratan harus ada dosen. Minimal 5 misalnya. Kemudian jumlah mahasiswanya nambah. Jumlah mahasiswa dan prodi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan institusi untuk memenuhi pasar. Pasar itu berarti masyarakat. Apakah masyarakat daerah, apakah industri, atau lapangan pekerjaan apapun yang diharapkan setelah lulus, dia bisa berkontribusi kepada pemenuhan pasar kerja tersebut. Nah, kekurangan dosen itu efeknya adalah maka rasio dosen tidak cukup. Rasio dosen itu misalnya kan kalau kita tetapkan ya, masih untuk bidang eksakta itu harus 1:30. Ada pertanian, arsitektur, perencanaan, teknik, kehutanan, dan lingkungan misalnya, kesehatan dan transportasi itu bidang-bidang eksakta yang butuh rasionya 1:30, tidak boleh lebih, itu rasio ideal ya. Sementara untuk non eksakta, bidang humaniora misalnya, atau agama, rumpun ilmu terapan, ilmu seperti bisnis, pendidikan, dan seterusnya, itu lebih fleksibel atau lebih banyak, yaitu 1:45. Nah, rasio yang tidak tercukupi itu menyebabkan maka pengajaran atau pembelajaran atau proses pembelajaran di kampus menjadi kurang efektif. Karena rasio dosen terlalu banyak mengampuh mahasiswa, kalau kurang ya. Apalagi kalau bimbingan skripsi, tesis, disertasi menjadi tidak optimal. Karena satu dosen melebihi batas kewajaran untuk mengampu skripsi, membimbing tesis, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi concern kita. Nah, kemudian timbul surat edaran. Nah, ini bagaimana riwayatnya? Jadi gini, di Permendikbud nomor 84 tahun 2013 itu sudah diizinkan dosen tetap non-PNS dan dosen tetap diberikan NIDN. Dosen tetap PNS maksud saya dan dosen tetap non PNS diberikan NIDN. Sehingga proses belajar PBM menjadi lancar. Termasuk bagi PTN. PTS diberikan hak karena sudah diatur di Permendikbud 84 tahun 2013. Nah, di tahun 2018 tiba-tiba ada peraturan pemerintah nomor 49 tentang manajemen PPPK. Manajemen ASN ya. Pasal 96 misalnya mengatakan pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Nah, ASN itu adanya di PTN. Kalau PTN itu dibiayai oleh negara, baik PTN Satker maupun PTN BLU, dibiayai oleh negara, gajinya, operasional, semuanya. Sehingga negara yang mengatur kapan, siapa yang harus diisi, bagaimana kompetensinya, bagaimana standar gajinya, negara yang mengatur. Karena ada kata-kata N-nya itu, ada kata-kata negeri. Kalau PTS tidak masalah, karena digaji sendiri oleh yayasan. Tapi kalau N, negeri, berarti negara juga turut campur. Nah, ini PP 49 mengatakan seperti itu. Tetapi, ini kan karena durasi atau transisinya tidak cukup. Selama terbitnya PP 49 2018 sampai sekarang, itu perguruan tinggi masih merekrut dosen non-PNS. Alasannya untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sehingga mahasiswa tidak rugi. Nah, oleh karena itu dibuatlah surat edaran tadi. Jadi opininya jangan dibalik Kemdikbud melarang, bukan. Yang melarang PP.
Kemdikbud justru memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi, silakan direkrut lagi, tapi ada batasnya. Gitu. Harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Aslinya tidak boleh. Menurut PP tidak boleh merekrut. Tapi karena sudah terlanjur ada, kan tidak boleh merekrut, tapi sudah terlanjur ada. Nah, bagaimana dengan yang ada ini? Apakah dibiarkan mereka tidak diproses? Nah, kemudian atas izin Pak Ibu Sekjen, diterbitkanlah surat edaran. Bagi yang sudah terlanjur merekrut, diajukan. Kita beri NIDN. Tapi jangan direkrut lagi gitu setelah itu. Stop rekrutnya. Tapi yang sudah terlanjur direkrut, di NIDN-kan. Karena apa? Karena kalau tidak diberikan NIDN, maka tidak ada karir bagi dosen yang bersangkutan. Nggak ada kepastian karirnya. Dia tidak akan punya jabatan fungsional, tidak akan dapat beasiswa, tidak akan diajukan sebagai nisbah untuk akreditasi ke BAN, bahkan untuk sertifikasi dosen itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena tidak punya jabatan fungsional. Nah, inilah yang dikatakan dosen level 3. Saya menyebutnya ada dosen itu ada 3 ya Bapak Ibu. Ada dosen tetap, diberikan NIDN, ada dosen NIDK sebagai dosen tidak tetap, ada dosen level 3 yang tadi yang honorer. Kalau kita leluconnya dosen yang tetap tidak jadi dosen. Kenapa? Karena nggak punya jabatan fungsional. Dan jumlahnya cukup banyak. Nah, jumlahnya cukup banyak. Di data kami ya, kalau di data kami DPD Dikti, dosen tetap itu jumlahnya 255. Dosen ini DPK 8.000. Dosen tidak tetap itu jumlahnya 32.100. Nah, kami berikan kesempatan selama 1 bulan, dari mulai Oktober sampai dengan, dari mulai 1 November sampai dengan 30 November, surat tolong diajukan bagi yang sudah terlanjur mengajar, sudah terlanjur direkrut oleh PTN, ajukan ke Kemdikbud untuk diberikan NIDN. Kemudian diberikan jabatan fungsional. Supaya apa? Supaya jelas karirnya. Gitu. Kami sudah izin ke Menpan, dan saran Menpan ya sudah, Dikbud saja yang atur. Tapi jangan dirubah dulu PP-nya sebelum, karena PP itu kan harus tidak cuma Kemdikbud yang merubah. Harus dengan Menpan, harus dengan Kementerian Keuangan, harus dengan Presiden gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa sekonyong-konyong mengubah PP. Tetapi bukan berarti tidak ada usaha. Saat ini Kemdikbud dan beberapa kementerian, terutama yang terkait dengan BLU, sudah mengajukan revisi terhadap PP 49 ini. Beberapa poin kita ajukan terkait juga dengan dosen, terkait dengan bagaimana rekrutmen dosen bagi PTN BLU, dengan PTN Satker dan seterusnya kita ajukan. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran tetap jalan. Jadi itu intinya. Nah, solusi sementaranya bagaimana? Surat edaran tadi itu. Jadi yang beredar di luar, Kemdikbud melarang itu malah nggak benar. Yang benar adalah Kemdikbud justru memberikan kesempatan. Setelah larangan oleh PP, Kemdikbud justru memberikan kesempatan bagi PTN yang sudah terlanjur merekrut dosen non-ASN, silakan didaftarkan. Diberi waktu sampai 30 November kemarin dan sudah habis. Data yang masuk ke kami, sampai dengan 30 November kami ada sekitar 600-an. Tepatnya 594 yang sudah mengajukan. Selebihnya menjadi PPPK. Nah, kemarin sudah diangkat kan, dari ribuan dosen, 2.600 dosen sudah diangkat menjadi PPPK. Itu tadinya juga honorer, kemudian diangkat menjadi PPPK. Selamat kan, dia sudah jadi PPPK. Yang belum diangkat PPPK, mengajukanlah NIDN supaya diakui juga karirnya. Nah, diberikan NIDN. Alasannya apa? Riwayat proses belajar mengajar harus tercatat di PD Dikti. Kemudian ada kepastian status dosen, bahwa dia sekarang menjadi dosen level 2 atau level 1 sebagai dosen tetap di PTN. Dapat mengajukan usulan penilaian akreditasi ke PAN-PT. Kenapa? Karena masuk rasio, masuk nisbah. Kemudian juga dapat mengajukan beasiswa S3. Kemdikbud, LPDP juga menyediakan beasiswa untuk dosen, termasuk juga untuk yang non-dosen. Dapat mengasulkan sertifikasi dosen, dapat mengisi beban kerja dosen dan lain-lain. Ini kesempatan ini sudah dimanfaatkan oleh PTN yang sudah mengajukan dosennya, dosen honorernya untuk diberikan NIDN.
Tetapi sekali lagi surat edaran Sekjen ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi negeri yang statusnya satuan kerja dan perguruan tinggi negeri BLU. Sekali lagi tidak berlaku untuk swasta. Swasta boleh mengangkat dosen non ASN nggak masalah, kan tidak ada beban dari anggaran pemerintah. Jadi swasta malah lebih bebas ya. Yang dilarang itu PTN, khusus PTN. Itu pun hanya PTN Satker dan PTN BLU. Baik, bagaimana strateginya? Nih sekarang ini untuk negeri dan swasta nih sama ya. Bagaimana kalau sebuah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, kemudian kekurangan dosen, khususnya ASN, khususnya PTN yang kekurangan dosen. Pertama, rekrutmen dosen PNS, tapi kuotanya terbatas. Sekali lagi, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Karena begitu seorang PNS diangkat, maka perhitungannya sampai pensiun. Sampai pensiun pun dihitung nanti. Jadi negara harus menjamin selama dia direkrut jadi PNS sampai dia pensiun itu disediakan anggarannya. Tadi Kang Dede Yusuf sudah menjelaskan itu. Dan itu wilayahnya di Komisi 10 memang menyetujui anggaran Kemdikbud terkait dengan operasional kementerian maupun operasional di perguruan tinggi. Cara kedua adalah rekrutmen dosen PPPK. Dari dosen-dosen yang tadi, yang PPPK yang sudah terlanjur honorer, tapi belum dapat jabatan, diangkatlah, diajukanlah. Itu yang kemarin sampai 30 November sudah ada 594 orang yang kita berikan NIDN dalam waktu 1 bulan. Ada juga PPPK yang dia berasal dari praktisi. Maaf, NIDK berasal dari praktisi. Rekrutmen dosen paruh waktu ya dari praktisi, pendidikannya minimal S2. Kita berikan juga NIDK. Nah, nomor 1, 2, 3 itu akan dihitung sebagai rasio dosen, sehingga bisa diajukan sebagai akreditasi. Kemudian yang berikutnya, rekrutmen dosen tidak tetap dari praktisi yang NUP. Ini beda ya, kalau NUP memang tidak bisa diberikan, dihitung sebagai rasio. Tapi kalau dosen NIDK bisa masuk ke dalam rasio, NUP tidak bisa. Apa bedanya? NIDK itu walaupun paruh waktu, tetapi sudah jelas target kerjanya minimal 4 SKS. Gitu. Sedangkan NUP itu ya kayak dosen tamu aja, praktisi sekali-kali datang, 1 semester sekali diundang sebagai misalnya di seminar, di pleno, tapi tercatat sebagai dosen dianggap profesional dari kalangan luar perguruan tinggi NUP. Kemudian cara lain adalah memindahkan PNS non dosen menjadi dosen. Ini juga sudah ada regulasinya terkait dengan perpindahan ini, Permenristek Dikti nomor 91 tahun 2017. Maka setiap non PNS dosen yang diangkat sebagai dosen, kita nanti perpindahan murni, kita berikan NIDN juga. Ini juga masuk nisbah dosen, masuk rasio dosen. Atau perpindahan dosen ke dosen dari kementerian lain. Misalnya dari Kementerian Keuangan pindah ke Kementerian Dikbud tapi di perguruan tinggi. Dari Kementerian Kelautan pindah menjadi dosen di perguruan tinggi. Atau dari Kementerian Mitra lain pindah ke perguruan tinggi di bawah Kemdikbud, itu juga diatur lagi di Permenristek Dikti nomor 91 tahun 2017. Juga diberikan NIDN. Jadi perpindahan dari dosen ke dosen atau dari non-dosen ke dosen. Nah, ada lagi satu perpindahan dosen WNI dari perguruan tinggi luar negeri ke perguruan tinggi dalam negeri. Itu diatur di Permenristek Dikti nomor 7 tahun 2019. Akan diberikan NIDN juga. Jadi misalnya ada diaspora datang dari Malaysia, dari Jepang, dan itu banyak ternyata peminatnya yang ke kami. Di sana sudah profesor misalnya mengajukan pindah, pengen pulang kampung, pulang ke Indonesia karena sudah lelah dan yang paling penting adalah mereka ingin berkiprah di Indonesia, share ilmu, share pengetahuan, itu bagus ya, perpindahan dosen WNI, tetapi tinggalnya di luar negeri. Di sananya dosen di perguruan tinggi asing, kemudian pindah ke dalam negeri. Apa di negeri maupun di swasta tidak masalah. Jadi perpindahan ini silakan
dimanfaatkan untuk negeri maupun swasta, kecuali untuk yang PTN hanya bisa PNS dan BPPK itu yang ada, tetapi yang lain-lainnya bisa, silakan. NUP juga boleh. Nah, ini salah strategi-strateginya pemindahan dosennya seperti ini. Nah, permintaannya cukup padat nih di kami perpindahan. Baru saja kami memproses tadi siang juga ada satu dosen dari non PNS, satu hari hitung-hitungan saya bisa 10 ya masuk. Dari non dosen ke dosen itu bisa 10 yang masuk di surat usulan itu. Artinya banyak sebetulnya dimanfaatkan dari non dosen, baik yang full time maupun yang parsial, yang separuh waktu tadi. Kalau full time kita cari NIDN, kalau tidak full time kita berikan NIDK. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, nah registrasi dosen. Di registrasinya juga mudah ya. Tidak perlu mengirim berkas yang cetak, cukup dimasuk ke Pendikti kemdikbud.go.id baik untuk NIDN, NIDK maupun NUP. Ini nomor register yang diberikan kepada dosen tetap. NIDK dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap itu bisa dari perjanjian kerja, bisa berasal dari kalangan kerja atau industri. Kemudian NUP tadi hanya diregistrasi aja, tapi pendidikannya tetap S2, minimal S2. Ini syarat-syaratnya sebenarnya sudah ada ini, sudah ada di laman juga sudah ada. Scan aja seluruhnya di scan, tapi yang mengajukan harus perguruan tingginya, tidak bisa perorangan. Perguruan tingginya harus mengajukan, yang memindah, yang kalau pindah berarti yang menerima ya, yang menerima. KTP, soft copy 4x6 foto berwarna, kemudian SK dosen tetapnya kalau sudah ditetapkan oleh yayasan ya, oleh yayasan atau oleh perguruan tinggi, baru diajukan. Yang berasal dari pegawai negeri nih, ijazah untuk jenjang pendidikan, SK penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri, dan seterusnya. Ini sangat administratif. Kemudian NIDK juga sama, hampir sama. Syarat-syaratnya melalui website, melalui laman ya Pendikti, begitu juga NUP. Tapi NUP memang lebih ringan ya, karena NUP itu biasanya karena dia hanya mengajarnya minimal 1 kali dalam 1 semester, sehingga ya cukup dari pimpinan perguruan tingginya aja. Apakah ini boleh untuk negeri dan swasta? Boleh, silakan. Kalau swasta PTS ingin memanfaatkan ini juga boleh, sekali-kali diundang dari praktisi mengajar di SK-kan gitu. NUP tidak bisa dihitung sebagai nisbah. Yang bisa dihitung NIDN dan NIDK. Karena NUP itu kayak dosen tamu, jadi tidak bisa dihitung sebagai rasio dosen. Nah, itu Bapak Ibu, saya yakin ini masih banyak yang perlu didalami, tapi saya justru ingin menunggu masukan, mungkin juga pertanyaan dari Bapak Ibu supaya kita bisa berdiskusi dan lebih mendalami terkait masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.